Selamat malam Pak Dedi, kami dari kelompok 5 atau kelompok terakhir akan menjelaskan apa yang sudah kami buat di final exam. Di sini kami beranggotakan Bapak Singgih Aji Wibowo, Bapak Haryanto, Bapak Edi Sijiwo, Bapak Yopi Supriyatna, Bapak Ragil Subiantoro, dan Bapak Wahyudin. Final exam kemarin kami kebagian jatah water tank deep sensor, Pak. Di sini kami akan mencoba hardware yang kami gunakan. Pertama dari sensornya sendiri, Pak. Di sini kita menggunakan sonar. Sonar ini bisa mendeteksi sampai dalam kedalaman 4 meter, Pak. Terus jarak terdekat dengan sonar adalah 2,5 cm. Di sini kita menggunakan sonar lebih efektif, Pak, daripada yang biasanya digunakan di rumah-rumah, yaitu menggunakan pelampung yang hanya bisa on off. Tapi dengan sonar kita dapat mendeteksi berapa jarak saat itu air dari sonar. Misalnya, oh ini masih turun sampai 25 cm sampai terakhir 4 meter, Pak. Selanjutnya kami menggunakan Arduino. Di sini kita gabungkan antara Arduino, terus selanjutnya ada Ethernet shield, di atasnya ada LCD shield, terus dengan Ethernet kita gabungkan ke router. Dari router nanti kita bisa menyambungkan ke web, jadi kita dapat langsung mengakses apa yang ada di dalam tangki dengan web. Kita bisa akses juga di HP, Pak. Ini kecanggihan sistem kami. Juga kita bisa akses di webnya langsung, misalnya nih. Itu, Pak. Water tank deep sensor, hasil karya kelompok kami, Pak. Untuk kedalaman sekarang itu water volume ada 79% dan distance to full ada 4,18 cm. Di situ bisa mencapai sampai 2,5 cm jarak terdekat. Selanjutnya fungsi kerjanya, Pak. Pertama, skematik dulu ya, Pak. Skematik pertama kita lihat Arduino dihubungkan dengan LCD keypad cell pada pin nomor 4, 5, 6, 7, 8, 9, terus pada sumber arus 5 volt dan dengan ground. Selanjutnya Arduino juga dihubungkan dengan Arduino Ethernet Cell. Di sini kita menggunakan pin nomor 10 sampai 13. Sumber arus 5 volt tetap kami gabungkan dengan ground. Selanjutnya untuk buzzer. Di sini buzzer fungsinya adalah untuk menjelaskan ketika air mencapai tinggi maksimal atau ketika air levelnya udah sangat dekat dengan sonar. Terus kita juga menggunakan motor. Di sini kita ganti menggunakan LED ya, Pak. Jadi kalau LED nyala berarti motor atau water pump nyala, Pak. Jadi air akan naik sampai pada tinggi maksimal. Saat tinggi maksimal misalnya kita set kemarin itu 90%, dari ketinggian misalnya 28 cm, tinggian 90% itu kalau kita hitung dari atas masih ada 2,8 cm. Berarti ketika ketinggian air sudah mencapai 2,8 cm, maka buzzer akan menyala sekaligus motor akan berhenti berputar atau lampu LED mati. Selanjutnya pin yang kita gunakan ada pin nomor 2 dan nomor 3. Di sini kita gabungkan dengan sonar di sini, Pak. Sonarnya kita menggunakan modul HC SR04, Pak. Di sini maksudnya 4 di sini adalah dia dapat menjangkau sampai jarak 4 meter. Kemudian spek lainnya adalah jarak terdekat yang bisa dijangkau yang masih bisa dibaca adalah 2,5 cm. Di sini LCD akan menjelaskan sama persis dengan yang ada di web.
yaitu water spec tank is 4,18 cm. Artinya jarak terdekat yang udah nyampe nih ini 4,18 cm. Kemudian di sini kita menggunakan tangki atau tabung dari, ini kita nyari-nyari Pak, ketemu ini punya istrinya temen saya nih, besok mau buat jualan tapi nggak apa-apa katanya, dipinjam dulu buat Pak Dedi. Di sini kita hanya bisa nyampe pada ketinggian 24 cm. Di sini kita bedakan skripnya dengan yang kemarin kita kirimkan ke Bapak. Kemarin kita mempunyai ketinggian itu sampai 28 cm Pak. Jadi kemarin tinggi maksimal 90 cm, itu jarak terdekat 2,8 cm itu udah mati. Karena sekarang itu kalau 90% itu kita dapatnya itu 2,4, padahal spek kita itu 2,5 cm, maka tidak tercapai Pak. Oleh karena itu nanti kita di script kita rubah menjadi tinggi maksimal itu 85% atau 15% dari sonar sampai ke permukaan air. Dengan kata lain kita nyampe 3,6 cm yang ada di web. Nah ini kelihatan Pak, di sini masih 4,08 cm. Ketika nanti tingginya 3,6 cm sesuai yang tertera, maka motor yang di sini akan menyala, akan mati. Kita coba baca script yang sudah kita bikin. Pertama adalah kita baca ke library ya. Di sini ada library LCD, library serial variable interface. Di sini adalah hubungannya dengan Ethernet Shield. SPI adalah bahasa yang digunakan untuk Ethernet Shield. Di sini juga kita sebutkan library Ethernet Shield. Selanjutnya kita define ke sonar ya. Kita pakai kaki nomor 3 dan 2. Di sini trigger adalah untuk output dan echo adalah untuk inputan dari sonar. Define motor kita pasangkan di kaki nomor analog 1 dan untuk buzzer di kaki nomor analog 2. Motor di sini kita simulasikan dengan lampu LED. Kemudian kita define tentang LCD ya di kaki nomor 4 sampai 9. Dan untuk IP address kita dapat mengakses di IP nomor 192 168 99 dan 10. Jadi dengan koneksi WiFi Bapak pencet ke nomor ini, maka kita dapat menampilkan web yang udah kita bikin. Contohnya di sini Pak, 192 168 99 dan 10. Itu adalah web yang udah kita bikin untuk mendeteksi atau untuk monitor tentang tangki. Selanjutnya adalah kita setup ya Pak ya. Di sini udah dijelaskan trigger untuk output, terus echo untuk input, motor juga sebagai output, buzzer sebagai output, sampai ke bawah. Di sini adalah koneksi Ethernet dengan Arduino. Di sini apa yang akan keluar di LCD Pak. Di sini ketika kita startup maka akan keluar IP apa yang akan digunakan, water tank seperti apa, depth sensor segala macam Pak. Di sini ada loopingnya Pak. Setelah LCD start menjelaskan tadi apa yang kita bikin, selanjutnya akan memonitor ketinggian atau kedalaman air. Di sini Pak sudah dijelaskan, ini yang di print, yang keluar ada distanya berapa, ada space-nya berapa. Terus kita coba ke kondisionalnya Pak. Di sini if volume lebih dari 85, di sini larinya ke persen Pak. Kemarin saat kita bikin script yang dikirim ke Dedi, kita pakai 90%. Oh ya, tadi di depan saya
kepleset, ada yang 90 cm, maksudnya 90%, Pak. Jadi ketika volume itu lebih dari 85%, maka motor akan mati dan buzzer akan menyala bareng-bareng, Pak. Jadi tit. Selanjutnya di LCD akan terlihat water tank full. Di time di sini adalah fungsinya adalah untuk interlock, Pak. Selanjutnya kita ke kondisional selanjutnya ya, yaitu ketika volume di bawah 25%, maka motor akan menyala, ditandai dengan lampu LED yang menyala. Jadi kalau ini lampu LED nyala, ini sebenarnya motor menyala, Pak. Karena ini motornya nggak ngisi air, maka ya nggak penuh-penuh. Tapi nanti kita simulasikan dengan air yang bertambah semakin tinggi. Di sini low water level itu yang terprint di LCD, dan motor turn on, motornya nyala. Nanti kalau kita simulasikan akan kelihatan, Pak. Selanjutnya, script selanjutnya adalah di sini hubungannya dengan web, Pak. Di sini kita menggunakan HTML, bahasanya nih, Pak, agak jelimet, Pak. Kita juga perlu banyak belajar nih. Kalau Pak Dedi besok ngajar MSD 2 ya tolong kami diajarin, Pak. Intinya apa yang kami tulis di sini akan terprint di web yang sudah dibikin, Pak. Nih ada nama-nama kelompok kita, terus ada water volume, ada resistance to full, terus ada simulasi airnya, Pak. Itu kalau yang di tangki segitu, kalau yang di web ya segitu. Samalah. Nah, selanjutnya langsung kita ke simulasi. Di sini ketinggian masih 79%. Dari skrip yang sekarang kita bikin 85%, Pak. Karena untuk mencapai 90% itu error untuk jarak tangki yang 24 cm. Makanya kita bikin 85%. Intinya sama, adalah ketika tinggi sesuai dengan yang kita inginkan atau tinggi maksimal, maka motor akan mati, bersama dengan itu buzzer akan menyala. Kita coba, Pak. Ini motornya masih nyala, Pak, tuh kelihatan ngalir kan, Pak. Terus kelihatan di web akan refresh selama 5 detik. Kelihatan banget, Pak. Ketika buzzer nyala sekaligus LED mati. Ketika buzzer nyala sekaligus motor mati. Di sini di LCD kelihatan nih. Water tank full, motor turn off. Tank is 3,4 cm. Berarti ini udah over, Pak. 36 itu udah nyala. Karena kita nggak pakai motor ya belabasan, Pak. Udah. Sekarang kita coba pakai nih tank ini ya untuk mandi, Pak. Coba mandi, kerowok-kerowok. Ada yang mandi, Pak. Ini, Pak. Ada yang mandi. Agak lama ya, Pak. Biar cepat mungkin kita ambilin pakai gayung, Pak. Ini sampai dengan volume air 25% atau kedalaman 6 cm dari dasar, atau jarak dari distan ke air itu 25, berarti 75% dari 24, 16 ya. Oh ya, Pak, di sini kita menjelaskan update-nya, Pak. Itu, Pak, ketika water levelnya turun di LCD juga turun, terus di web
juga turun. Water volume sekarang udah 50%. Di web yang ada di HP juga turun Pak. Ini akan berhenti ya ketika udah 25%, maka motor akan nyala. Ini motor Pak, simulasi dari motor masih mati Pak. Sangat cepat ya, ini mandinya cepet-cepet ini. Udah biar itu kali ya. Kita lihat water volume 33%. Distance to full-nya masih oke. Udah pas ini. 16 cm. 16 cm. 18 cm berarti. Ya, ini motor nyala. Tuh, distance to full 18 cm. Ketika 80, oh ini udah 20. Ini Pak, sebentar Pak. Oke, refreshnya agak lama ya Pak. Tapi di sini adalah aktual apa yang ada di tangki, langsung bisa kelihatan di monitor di web atau di LCD. Nih, water space in. Ini harus airnya harus nyala. Makanya kita coba isi air lagi sampai kita lihat sampai ketinggian 85% volume air, harusnya motor mati Pak. Ini pompa nyala karena kita motornya pakai gayung, ya pakai gayung. Ini secara otomatis maka web akan terrefresh. Tuh, udah 50% Pak. Cepet banget nih motornya. Kita coba naikin lagi, motor masih tetap nyala. Pelan-pelan Pak, udah 70%, 80% harusnya motor otomatis berhenti. Terus Pak, 79%. Kita lihat apakah buzzer dan lampu LED akan buzzer menyala dan lampu LED akan mati. 79%. Kita Pak sampai pada 85%. 85% atau 15% dari ketinggian. 83 Pak. Ntar kita lihat refresh. Di sini 3,6 pas. Refreshnya agak lama Pak. Kita lihat dulu. Nah, nih webnya udah update Pak. Sekarang 87% Pak. Ini kita karena tadi pakai gayung, jadi simulasinya kebelabasan Pak. Terlalu penuh. Tapi intinya ketika volume itu mencapai 85%, buzzer nyala sekaligus motornya mati. Sekarang karena kebelabasan nggak apa-apa Pak. Udah, itu adalah video dari kelompok kami, kelompok 5, yang sekali lagi beranggotakan Pak Singgi Haji Wibowo, Pak Haryanto, Pak Edi Sujiwo, Pak Yopi Supriyatna, Pak Ragil Gandro, dan Bapak Wahyudin. Sekian dan terima kasih atas bimbingan Pak Dedi.